Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sampai mana? Wa minhu. Qala al-mu'allif Sayyidina al-Imam Zainuddin Al-Malibari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bilumihi wa bilumina bilumi sa'iri salihin fid dharani amin ya rabbal alamin. Fi kitabi Fathul Mu'in fi babil qardi ila qawlihi wa minhu amru ghairihi bi i'ta'i ma lahu gharadun fihi ka i'ta'i syairin au dhalimin au it'ami fakirin au fida'i asirin wa amir dari. Kemarin berangkat dari pendapat mu'tamad bahwa akad itu harus ada sighah, dan sighah itu adalah ijab dan qabul. Maka tidak sah dengan mu'athah, termasuk qardu. Qardu itu harus ada sighah, ijab dan qabul. Tidak bisa dengan mu'athah. Kecuali walaupun mengikuti qaul mu'tamad, qardul hukmi. Qardul hukmi itu tidak perlu sighah. Qardul hukmi itu sebuah tasarruf yang dohirnya bukan qardu tapi memiliki hukum qardu. Qardul hukmi namanya. Ini tidak perlu sighah ini. Walaupun tidak ada sighahnya dianggap qardu. Sehingga wajib nyaur, bukan gratisan. Kemarin sudah disebutkan beberapa contoh infak alal laqit al-muhtaj. Tapi dengan ketentuan-ketentuan kemarinnya di Anatul Talibin ada ketentuannya. Ini kalau apa? Kasusnya bukan laqitnya ini mu'sir, sementara multaqitnya yang nemu orang kaya. Kalau kayak gitu bukan jadi utang. Karena apa? Karena merupakan kewajiban bagi dia untuk ngasih nafkah. Kasusnya tidak seperti itu. Nah, kemudian juga it'amul ja'i. Ini sekiranya orang yang lapar sudah tidak memungkinkan, saking lapari, sudah kondisi darurat sehingga tidak memungkinkan bagi dia untuk mengucapkan sighah itu. Kiswatul ari juga demikian. Itu sekiranya dia itu bukan mu'sir sementara yang punya pakaian orang ghani. Kalau seperti itu kewajiban, tidak jadi utang. Dan seterusnya. Nah, termasuk wa minhu, termasuk qardul hukmi. Nah, jadi termasuk qardul hukmi adalah ini. Amru ghairihi wa minhu lagu sengasaki qardul hukmi amru ghairihi utawi. Amru ghairihi bi i'ta'i ma lahu ma bi i'ta'i maklan awi perkara lahu kang iku tetep kaduwe amir. Ada amir, ada mamur. Amir yang nyuruh. Gharadun utawi tujuan fihi ing dalem ma. Jadi ketika saya minta Ahmad misalnya untuk memberikan sesuatu pada orang lain untuk tujuan saya. Ahmad kayak ono iku. Nah, saya ngomongnya kasih fulan. Kasih fulan, ini saya dianggap utang ke Ahmad. Jadi Ahmad itu ngutangi atas nama saya, sehingga saya dianggap punya utang ke Ahmad. Walaupun tidak ada sighah, Ahmad utang uangnya dan tolong kasihkan ke dia. Saya tidak ngomong utang, kasih fulannya. Nah, tapi ketika saya minta Ahmad untuk ngasih fulan, itu saya punya gharad. Contohnya ini. Contohnya ka'ita'i syairin au dhalimin. Kayak ngasih pengamen. Pengamen itu kadang kalau enggak dikasih nyaci maki. Zaman dulu itu begitu. Zaman sekarang juga gitu. Sing piyapi turu tak dongakno. Apa biasanya itu kan di bis-bis itu ya. Ya kan biasanya kan ya pengamen itu. Jadi nyaci maki, mempermalukan kita kalau enggak dikasih. Mobilnya api kerek, nah begitu. Nah, atau malah lebih parah dibanding itu, mobilnya digores pakai pagunya. Nah, mobil mewah ya jutaan biayanya. Nah, ini misal saya naik mobil supir Ahmad, mobil saya ada pengamen. Ini saya takut kalau tidak dikasih uang, dia akan menggores cat mobil saya. Saya ngomong Ahmad kasih uang 5.000. Kasih uang 5.000. Dia ngasih. Saya kan ngomong suruh ngasih kan ya. Itu dianggap qardul hukmi. Berarti saya punya utang ke Ahmad 5.000. Ya. Kenapa? Karena ngasih uang pengamen tadi itu atau penyair dulu nyaci maki enggak dikasih uang ya. Penyair atau pengamen zaman sekarang, zaman dulu penyair, zaman sekarang pengamen. Itu dia akan nyaci maki saya atau ngerusak mobil saya. Jadi Ahmad ngasih uang itu untuk tujuan saya. Nah, ini dianggap qardu walaupun tidak ada sighah
Kordu. Walaupun tidak ada ijab kabul, itu dianggap kordu. Jadi saya wajib bayar. Nah, ini contohnya. Wi'ta'i syair. Contoh lain. Au dhalimin, ngasih orang dhalim, yaitu preman. Preman minta-minta. Kalau nggak dikasih, bikin ulah dia ya. Akan berbuat dhalim kepada saya. Saya ngomong ke Ahmad, kasih uang 50.000 misalnya. Nah, saya nyuruh Ahmad ngasih uang preman untuk keselamatan saya. Berarti untuk tujuan saya, Amir ya. Kok Ahmad ngasih 50, berarti saya utang 50. Dianggap utang walaupun tidak ada syarat utang. Nah, ini namanya qardul hukmi. Contoh lain, au it'amu fakirin, au fida'i asirin, ngasih makan orang fakir. Ada orang fakir. Itu. Ada orang fakir minta-minta. Nah, kemudian apa? Saya nyuruh Ahmad kasih. Itu. Ada orang ngemis misalnya ya. Itu. Pas saya ngajar misalnya, ada orang ngemis. Lah kalau saya sendiri yang datang ke sana, akhirnya kan ngajari kepotong. Nah, itu saya nyuruh Ahmad. Gitu. Tak kasih kode, suruh ngasih uang 10.000 misalnya. Lah itu jadi utang untuk saya. Ya, jadi utang untuk saya. Au fida'i asirin, atau untuk nebus tawanan. Itu ada tawanan minta tolong ke saya atau keluarga saya misalnya. Bisa dibebaskan dengan jaminan. Saya nyuruh Ahmad untuk ngasih jaminan. Nah, ini juga apa? Qardul hukmi. Jadi ini bukan pengulangan dari yang atas. Kalau yang atas kemarin kan sudah kan, termasuk qardul hukmi itu kan kemarin apa? It'amul ja'i wa kiswatul ariyah. Di sini kok ada it'amul fakir, ya. Pengulangan berarti ya? Nggak, kalau yang kemarin itu saya langsung ngasih orang yang kelaparan itu. Itu dianggap qardul, saya ngasih langsung. Kalau sekarang enggak, saya nyuruh Ahmad untuk ngasih orang fakir. Ya tadi itu orang minta-minta, orang ngemis, minta-minta. Saya nyuruh Ahmad kasih ono. Nah itu berarti utang untuk saya ya. Nah, saya utang ke Ahmad. Jadi nggak mengulang yang kemarin. Makanya di di i'ananya itu dikatakan it'amu fakirin, ini au it'amu fakirin, au fidau asirin. Al ahsan an nahwa, ini it'am fakir, wa ma ba'dahu, dan yang setelahnya yaitu apa? Fidau asir ini maktufun ala qaulihi bi'ta. Jadi atofnya kepada apa? Amru ghairi tadi bi'ta imalahu, atof ke sana, bi'ta. Bukan atof kepada amru. Bukan wa minhu it'amu fakir, bukan. Karena kalau begitu nanti terjadi pengulangan. Tapi atof kepada bi'ta. Ai wa minhu amru ghairihi bi'it'ami fakirin au bifidai asirin. Jadi ada tawanan, saya nyuruh Ahmad, bebaskan Ahmad, kasih jaminannya. Nah itu berarti saya utang kepada Ahmad. Jelas ya? Nah, begitu juga ini wa amir dari. Itu amir dari memerintahkan seseorang untuk merenovasi rumahnya. Jadi saya punya rumah misalnya. Mulai ada keretakan atau mau roboh atau mau ambruk ya. Itu kemudian saya ngomong kepada pemborong misalnya. Itu tolong renovasi rumah saya. Itu renovasilah rumah saya. Ngomongin gitu dok. Ini dianggap qardul hukmi. Setelah renovasi selesai, ya kasih nota biayanya, bahannya habis sekian, tukangnya biayanya sekian. Loh, saya kan cuma nyuruh saya renovasi, saya enggak ngomong biaya nanti tak ganti ndak. Ini qardul hukmi, walaupun enggak ngomong-ngomong utang itu jadi qardul hukmi. Amir dari. Ini semuanya dianggap qardu kalau yang ngasih enggak niat tabarruk. Kalau yang ngasih niat tabarruk maka tidak jadi qardu. Jadi Ahmad tadi itu ketika ngasih pengamen, ngasih orang dolim, penyair, ngasih orang fakir, nebus orang tawanan tadi atau merenovasi rumah saya atas perintah saya, itu dianggap qardu kalau dia tidak niat tabarruk.
Lek dia niat tabarruk ya sudah, enggak jadi qardu, niat tabarruk ya jadi sedekah berarti akhirnya itu enggak jadi qardu. Jadi syaratnya itu tidak ada niat tabarruk. Qala rahimallah, udah. Jadi kita sekarang sudah paham bahwa madhab kita yang utama qardu itu harus ada ijab qabul kecuali qardul hukmi. Wa qala jam'un la yustaratu fil qardi apa al ijabu wal qabulu wahtarahul adrai. Nah, jadi sebagian ulama dan ini dipilih oleh Imam Adrai berpendapat qardu itu tidak perlu ijab qabul. Dan ini dipilih oleh Imam Adrai. Wa qala lan dawu sapa Adrai qiyasu jawazil mu'atati fil ba' iku jawazuha huna. Kalau dikiaskan ke ba', di ba' itu kan ada qaul memperbolehkan mu'athah. Kalau di ba' kita memperbolehkan mu'athah, maka di qardu kita juga harus memperbolehkan mu'athah. Ini pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i, walaupun ya boleh untuk diamalkan. Qala rahimahullah, sudah selesai dari pembahasan siqat. Sekarang pembahasan syarat orang yang menghutangi. Ada yang bawa Yaqutun Nafis? Sing matannya enggak ada, sing matannya saja. Jangan gede-gede. Nah, di sini di Yaqutun Nafis rukunnya qardu mukrid yang menghutangi, muktarid yang utang, mukrot barang yang dihutangkan, dan siqah. Syaratnya mukrid yang menghutangi di sini al-ikhtiyar, tidak dipaksa. Ya. Kemudian ahliyatut tabarruk fima yukriduh. Jadi memenuhi syarat untuk tabarruk. Ada ahliyatut tasarruf, ada ahliyatut tabarruk. Kalau ahliyatut tasarruf itu pokok balik, akil, rasyid. Balik, akil, rasyid. Sudah pernah terangkan kan ya? Ahliyatut tasarruf itu balik, akil, rasyid. Nah, untuk ahliyatut tabarruk tidak cukup itu. Setiap orang balik, akil, rasyid berhak untuk tabarruk. Untuk tasarruf, tapi belum tentu bisa untuk tabarruk. Tabarruk itu kalau harta saya sendiri. Kalau misalnya saya kepada harta anak saya yang masih kecil, itu saya bisa tasarruf. Punya keahlian tasarruf, tapi tidak bisa untuk tabarruk karena bukan harta saya sendiri. Nadir masjid, bisa tasarruf harta masjid dengan maslahat, tapi tidak boleh untuk tabarruk dengan harta masjid, dan demikian seterusnya ya. Nadir wakaf, selain masjid misalnya wakaf apapun, bisa untuk bertasarruf, tapi tidak bisa untuk bertabarruk. Nah, ini apa? Syaratnya orang yang menghutangi. Syaratnya orang yang menghutangi. Lek syarat yang berhutang nggak harus ahliyatut tabarruk, cukup ahliyatul muamalah. Jadi ikhtiar dan ahliyatul muamalah. Ahliyatul muamalah itu ahliyatut tasarruf. Jadi beda antara mukrid dengan muktarid. Mukrid ini yang sing ngutangi ini ya. Sing ngutangi. Nah, yang menghutangi syaratnya ahliyatut tabarruk. Tapi kalau muktarid yang berhutang ini cukup ahliyatul muamalah. Alias ahliyatut tasarruf. Untuk dikatakan ahliyatul tasarruf yaitu cukup balik, akil, rasyid, salahuddin wal mal. Ini muktarid, orang yang berhutang. Beda, syaratnya lebih ringan muktarid daripada mukrid. Karena qardu itu ada unsur tabarruknya, makanya disyaratkan harus ahliyatut tabarruk. Walaupun jadi bayar kok disauri, tapi kan tidak dapat keuntungan apa-apa kan ya. Nah, itu. Resiko bulat, kemudian dan tidak ada keuntungan apapun. Keuntungannya keuntungan akhirat, itu. Keuntungan dunia tidak ada.
Nah, sekarang disyaratkan qala rahimallah wa innama yajuzu al-qardu. Qardu itu boleh, ini syarat yang menghutangi. Min ahli tabarruin. Gitu. Dari orang yang ahli untuk tabarruk. Jadi syaratnya harus ahliyatut tabarruk plus ikhtiar, tidak dipaksa. Nah, kemudian fima yuslamu fihi. Ini syaratnya mukrot, barang yang dihutangkan. Barang yang dihutangkan itu kaidahnya ini, fima yuslamu fihi. Kita sudah belajar kan bab salam kan ya? Syarat-syarat salam itu semuanya syarat-syaratnya muslam feh itu berlaku syaratnya mukrot. Jadi ada al-mukrot. Ini mukrid, orang yang menghutangi. Ada mukrot. Ini di fathah ra mukrot, barang yang dihutangkan. Ini barang yang dihutangkan syaratnya satu, ayyasihha fihi salam. Bisa diakad salam alias memenuhi syarat-syarat muslam feh dulu yang sudah kita pelajari di bab salam. Berarti kaidahnya secara mantuk yang sah diakad salam sah dihutangkan. Mafhumnya yang tidak sah diakad salam maka tidak sah untuk dihutangkan. Nah ini fima yuslamu fihi. Yang sah diakad salam ini baik min hayawanin wa ghairihi, baik hayawan ini makhluk hidup, budak atau binatang. Yang sah diakad salam sah dihutangkan. Wa ghairihi, selain hayawan, jamadat apapun baik misli atau mutakawim. Itu. Pokok memenuhi syarat sah diakad salam maka sah untuk dihutangkan. Walau nakdan maghsyushan kang campuran. Walaupun mata uang yang campuran, dinar maghsyus itu emasnya tidak murni. Emas itu kalau murni 24 karat. Ini misalnya emas 21 karat, emas 18 karat misalnya. Sah itu dihutangkan walaupun maghsyus gitu. Jadi nggak harus mata uang dinar murni, mata uang dirham murni, tidak harus 24 karat. Walaupun campuran sah untuk dihutangkan karena nanti bayarnya juga ya begitu. Utang emas 24 karat yang bayarnya emas 24 karat. Utang emas 18 karat yang bayarnya 18 karat itu. Nah, jadi sah walaupun maghsyus. Cuman ada pengecualian. Ada mantuk, ada mafhum. Mantuknya apa? Ma sahha fihi salam yasihu fihi al-qardu. Mafhumnya ini ma la yasihu fihi salam la yasihu fihi al-qardu. Baik mantuk ataupun mafhum masing-masing ada mustasnanya. Di yakut itu lebih lengkap. Di Fathul Mu'in singkat sekali. Kalau di yakutun nafis itu syaratnya mukrot ayyasihha fihi salam. Mafhumuhu ada musihhati ikradi ma la yasihu salamu fihi. Tapi ada mustasnanya. Dari mantuk ada mustasna, dari mafhum juga ada mustasna. Dari mantuknya apa? Masahha fihi salam yasihu fil qardu. Tapi ada sesuatu mustasna sah di akad salam tapi enggak sah di qardu. Nah, di antaranya adalah ada dua. Di antaranya ini al-amah allati tahillu lil muqtarid. Amah. Ini. Amah budak perempuan yang halal untuk dinikahi oleh muqtarid. Budak perempuan yang halal dinikahi oleh muqtarid. Untuk halal dinikahi di antara syaratnya kan bukan mahram ya. Bukan mahram. Jadi amah yang halal dinikahi oleh muqtarid itu tidak bisa dihutangkan. Di akad salam sah. Misal saya akad salam budak perempuan ajnabiyah, seandainya saya nikahi halal. Itu. Seandainya saya nikahi halal, saya akad salam ke sampean budak perempuan. Nah, disifati fiddimah. Sah itu. Tapi di qardu enggak sah, dihutangkan enggak sah. Misal Wildan punya budak perempuan. Dengan saya hubungannya ajnabiyah. Sehingga halal kalau saya nikahi halal. Ini saya hutang enggak boleh. Kenapa? Kalau saya hutang berarti kan jadi milik saya. Kalau jadi milik saya kan halal diwati tanpa menikah. Statusnya sebagai budak saya ya. Sebagai budak. Nah, dan nanti akan diterangkan qardu itu, utang itu kalau barang misli diganti mislihi. Kalau barang mutakawam diganti misluhu suratan yang semirip mungkin ya. Nah, kalau saya hutang budak
kepada wildan budak perempuan. Jadi milik saya, halal saya wati. Mari diwati. Sudah diwati, saya bayar. Kordu kan bayar kan ya? Bayar. Tak balekno budak yang tadi. Nah, tak kembalikan budak yang tadi kembali jadi miliknya wildan. Ini akhirnya mirip dengan kasus meminjamkan budak perempuan untuk diwati. Cuman ngomongnya diganti kordu. Padahal ijma ulama meminjamkan budak perempuan untuk diwati itu haram. Ada pendapat Imam Atok katanya memperbolehkan, tapi banyak ulama mengatakan tidak mungkin Imam Atok berpendapat seperti itu. Beliau orang yang sangat warok dan takwa, tidak mungkin ya. Ala kulli hal, seandainya pun beliau berpendapat seperti itu, bertentangan dengan ijma, tidak boleh diamalkan. Jadi meminjamkan budak, kalau saya punya budak perempuan, tak pinjamkan ke Ahmad untuk diwati, itu haram bil ijma. Ya, haram. Lah, nanti kalau diperbolehkan utang, menghutangkan budak perempuan, ya wis, lek meminjamkan haram. Kalau gitu tak siasati aja, ini tak hutangkan ke sampean. Jadi pilih Ahmad, diwati wis tuwuk dibalekno ya. Dibalik kembalikan ini, disaurna ya. Lah, ini apa? Walaupun akadnya kordu, tapi hakikatnya mirip dengan meminjamkan budak untuk diwati. Lah, untuk menghindari tindakan-tindakan seperti itu, maka ulama mengatakan tidak sah menghutangkan amah yang halal untuk muqtarid. Ya. Padahal di akad salam sah. Mestinya kalau sah di akad salam, sah kordu. Di sini sah akad salam tapi tidak sah kordu. Ini mustasna dari apa? Dari mantuk. Dari mantuk. Ada mustasna dari mafhum. Mafhumnya apa? Yang enggak sah di akad salam, enggak sah untuk dihutangkan. Tapi ada enggak sah di akad salam, sah untuk dihutangkan. Di antaranya adalah al-khubzu, roti. Roti ini enggak sah di akad salam. Kenapa? Karena dimasak dengan api. Yang apinya tidak mundobit. Dulu kan syaratnya harus sesuatu kalau dimasak dengan api, itu kalau tidak mundobit maka tidak sah di akad salam. Lah ini mestinya kalau tidak sah di akad salam, tidak sah untuk di akad kordu. Tapi mustasna dari mafhum. Tidak sah di akad salam, tapi kordu sah. Kenapa? Lil hajah. Itu lil hajah. Nah, kita baca. Qala rahimahullah. Tafatul Mu'innya. Wa innama yajuzul qardu min ahli tabarruin, syaratnya mukrid. Fima yuslamu fihi, syaratnya mukrad. Min hayawanin wa ghairihi walau naqdan mangsyushan. Naam. Istidrak ini. Kan tadi harus sah akad salam. Berarti tidak sah akad salam, tidak sah qardu. Di istidrak. Naam, yajuzu qardul khubzi. Sah menghutangkan roti itu. Wal ajini itu. Ajin ini adonan roti. Roti wis mateng wisan, sudah dimasak mateng siap makan. Wal ajini baru adonan roti. Ini juga sah dihutangkan. Wal khomiril hamidi. Khomiril hamid itu apa? Kayak yogurt. Tahu yogurt kan? Cimori ya. Nah, kayak cimori itu yogurt itu. Sah itu dihutangkan. Orang-orang Tarim nyebutnya zabadi. Orang Indonesia sekarang sudah mulai mau makan kayak gitu. Dulu tidak mau ya. Karena memang rasanya kecut, ya kan? Rasanya kecut. Nah, itu. Kecuali dikasih rasa-rasa. Tapi lah dikasih rasa-rasa malah menghilangkan manfaatnya. Manfaatnya yogurt itu yang original, yang alami, banyak dijual di Alfamart, Indomaret itu. Nah, itu. Kalau yang original itu kecut, tapi sangat bermanfaat untuk lambung. Membunuh bakteri-bakteri yang ada di lambung, bakteri-bakteri jahat, dan juga membersihkan lambung. Sangat bermanfaat, bagus. Lek sampean kasih gula, hilang manfaatnya. Enak rasanya dikasih rasa-rasa. Ada kan yang rasa stroberi, rasa mangga, itu hilang kabeh manfaat itu. Justru yang bagus itu yang original, tidak dicampuri apapun. Itu bahan dasarnya dari susu. Susu dikasih ragi. Ya. Susu dikasih ragi. Nah, ini jadilah yogurt nanti. Nah, jadi yogurt. Nah, ini sah untuk dikordu. Padahal salam nggak sah. Salam nggak sah itu. Karena apa? Ya nggak mundobit. Karena tidak mundobit. Tapi kordu sah. Mestinya nggak sah. Nah, ini sah ini. Mustasna dari
Bukan dari mantuk, dari mafhum. Jadi na'am ya juzu qardul khubzi wal ajini wal khamiril hamidi. Ini sah dihutangkan. Larubati ora ragi. Ragi untuk buat yogurt. Yogurt itu kan dari susu. Susu itu nanti dikasih ragi. Dibiarkan 24 jam itu beku nanti. Asing kan cair kan ya? Itu nanti beku kayak jelly begitu. Beku kayak jelly, walaupun tidak kenyal-kenyal kayak jelly. Itu beku kayak jelly. Jadi bisa disendoi dimakan, disendoi jadi kayak tahu begitu ya, kayak tahu. Saya sering bikin sendiri itu, lek tuku larang. Ya. Beli yang kecil itu 20.000. Nah, saya biasanya beli sendiri ya, beli yang 20.000 itu. Beli susu 2 liter. 2 liter kan 30.000 ya. 30.000 tapi jadi banyak. Dimasak sampai umep, dibiarkan sampai anget. Nanti kalau anget dicemplungi yang beli di Alfamart itu yang 20.000. Ditutup rapet 24 jam beku kabeh. Lek tuku sakmono nang Alfamart kan 200.000. Nah ini kan bondo mek 30.000 beli susu seger, kemudian yogurt yang sudah jadi di Alfamart 20.000. Saya kata ya bukan, hemat 150.000. Oleh akeh 2 liter ya. Itu saya blekek. Nah, itu enak bikin sendiri lebih ekonomis. Nah, dengan cara begitu bisa. Aslinya ada ragi khusus. Kalau saya nggak kerepotan daripada beli ragi ini, mending yogurt yang sudah jadi itu di toko itu cemplung jadi juga nanti beku semua total itu. Ya, beku semua. Tapi aslinya ambil ragi. Lah lek ngutangkan yogurtnya sah. Ya, yogurtnya dihutangkan sah. Tapi lek raginya dihutangkan tidak sah. Larubah ora ragi atau istilah sekarangnya starter. Itu starter motor. Ya, starter yaitu untuk bahan yang dicemplungkan ke susu biar jadi yogurt. Larubah ora ragi alal ujah. Tidak sah ini. Apa itu ragi? Wahya utawi rubah iku khamiratul labanin, ragine susu hamidin kang kecut. Tulko kang den cemplungaken apa khamirah ala labanin ing atase susu. Liya ruba supaya dadi yogurt. Supaya dadi yogurt apa laban. Likhtilafi humudatiha krana beda-bedane kecute rubah. Al maksudati kang den tuju. Nah, jadi lek menghutangkan yogurtnya sah, lek raginya tidak sah. Jelas ya? Ini lek salam dua-duanya tidak sah kabeh. Tapi lek qardu sah. Nah, selesai. Sekarang ganti pembahasan. Qala rahimallahu walau qala akridni asyratan. Saya minta utangan nang Wildan dan utang uangnya 10.000. Nah, Wildan ngomong faqala sapa mukhatab. Qala orang mutakallim. Akridni asyratan. Wildan utang ono 10. Faqala jawab mukhatab. Mukhatab berarti Wildan. Faqala khudha ngalapa sapa sira ha ing asra min fulan. Oh, jenengan ke anu aja. Ke Ahmad. Saya punya uang di situ 10, ambilen. Di Ahmad. Nah, ini apa hukumnya? Kesimpulannya begini. Apakah langsung otomatis ketika saya ngambil ke Ahmad, langsung ini jadi kordu untuk saya? Cukup sudah langsung saya pakai atau harus saya kembalikan dulu ke Wildan? Setelah tak kembalikan ke Wildan, baru Wildan menghutangkan ke saya. Apa begitu? Tafsil. Tergantung uang yang di yang di Ahmad ini. Ain apa den? Bedanya itu. Apakah ain atau den? Lek ain itu kayak uang dititipno. Wadiah. Wildan punya uang 10.000 dititipno di Ahmad. Apa Ahmad boleh pakai? Enggak boleh, nanti dikembalikan ya ainnya itu. Nah ini ain berarti ya. Bendanya ada, asli memang uangnya Wildan. Nah ini ain namanya. Lek den enggak. Ya Ahmad punya utang nang Wildan. Apakah karena beli utang atau kordu atau pernah ngerusak barang senilai 10.000 misalnya. Nah, yang jelas den. Nah, jadi uang 10 yang ada di Ahmad ini, orang ketiga ini, ima ain ima den.
Kalau ain cukup langsung. Jadi tinggal saya ambil jadi kordu untuk saya, nggak usah balik nang wildan. Jadi kalau saya utang, tak baleni contohnya ya. Saya utang nang wildan, hutang uangnya 10.000. Wildan ngomong ambil di Ahmad. Saya punya uang tak titipkan di Ahmad. Titip ainnya masih ada, bukan dipakai sama Ahmad ya. Ainnya masih ada. Nah, ain uangnya wildan itu ada. Saya ambil ke Ahmad. Ahmad, ada uang titipan wildan 10.000. Iya, sini. Saya hutang itu, saya sudah ngomong ke wildan suruh ngambil. Tak ambil, sudah. Tinggal begitu saya terima, cukup sudah. Ini jadi kordu untuk saya. Tidak perlu balik ke wildan, tinggal langsung pakai. Nanti bayarnya nang wildan. Nah, ini kalau ain. Kalau den beda. Ahmad punya hutang 10 ke wildan. Saya terus ngomong, wildan, utang uang 10 uang saya mau utang uang 10.000. Oh, udah ambil sana di Ahmad. Ahmad punya hutang ke saya 10.000. Saya datang ke Ahmad. Saya ambil. Lah saya ngambil ini tidak langsung otomatis jadi kordu untuk saya. Saya ini hanya wakil untuk ngambilkan uang. Karena wakil berarti ini uangnya wildan bukan uang saya. Tidak jadi milik untuk saya, nggak boleh langsung saya pakai. Ini berarti saya ini wakil untuk ngambil uang 10.000 di Ahmad. Bukan milik saya, karena bukan milik saya tak kembalikan dulu ke wildan. Wildan ini uangnya. Dikobet sama wildan, kemudian saya hutang. Ya, saya hutang. Ternyata nak ngutangi. Oh, nggih matur nuwun. Alhamdulillah. Ya wis, ndak oleh maksa, paham ya? Seplak itu. Ya, nah, itu kalau kalau den ya, kalau den. Udah, qala rahimahullah. Walau qala akridni asyratan, faqala khudha min fulan. Fa in kanat mongko lamun ana awasra. Iku tahta yadihi. Tetap yang dalam nisore kekuasaane fulan. Tafsir kayak ono taklek ini, tahta yadihi maksudnya ain. Apakah itu wadiah atau lain-lain? Ya. Tahta yadihi ini dohire gak podo ambek karpe. Ya. Tahta yadihi ini maksudnya ainan berupa ain. Fa in kana tahta yadihi jaza, boleh. Artinya boleh ya wis mari wis. Jadi hutang sudah. Nah, itu. Wa illa lan lamun ora tahta yadihi. Wa illa lan lamun ora tahta yadihi. Nah, wa illa ini kasih catatan maksudnya apa? Wa illa maksudnya den ya. Tahta yadihi maksudnya ain, wa illa maksudnya den itu. Jadi dohirnya tidak bisa diambil ini. Harus ditakwil seperti itu. Tahta yadihi maksudnya ain, wa illa maksudnya den. Jadi kalau bukan ain tapi den, ini wa illa, maka fahuwa mongko utawi wong sing pertama tadi sing ngomong akrid nih, sing mutakalim tadi. Fahuwa mongko te mutakalim iku wakilun fi qabdiha ing dalem nampani asroh. Nah, berarti saya hanya wakil untuk mengambilkan uang 10 di Ahmad. Nah, karena itu fala buddha min tajdidi qardiha, saking nganyar-nganyari utang asroh. Karena itu harus diperbaharui akadnya. Tidak cukup omongan pertama tadi, saya utang uang 10. Oh ya ambilan di Ahmad. Ahmad punya uang 10. Saya terima. Tidak cukup ini. Saya wakil saja. Wakil serahkan pada wildan. Setelah diserahkan ke wildan, sudah saya hutangkan uang ini ke sampean. Jadi harus akad baru, paham ya? Akad baru, tidak otomatis jadi kordu. Nah, iki coro normal-normalan, tidak gawe donuri itu ya. Tidak donuri itu mari kabeh. Rusak kabeh mereka kayak donuri itu. Ini kita memahami aturan asli dulu ya. Ojo moro donuri itu. Engko dhisik fahami dulu aturan yang asli secara madhab. Lek faham mari ngono utek-uteken dhewe pisan. Oh bisa ke sana, bisa ke sana. Ya, itu. Tapi pertama harus kita fahami betul kaidah aslinya apa. Fala buddha minta jadi di kordiha. Yes. Ganti pembahasan. Wayam tani ulan kecegah ala waliyin opo kordu mali mauliyihi ngutangaken bondone wong kang den waleni wali bila daruratin. Naam ya juzulil qadhi opo ikradu ngutangaken malil mahjur.
bondone ngutangaken bondone masyhur aleh. Bila daruratin. Alasane likasrati asghalihi krana akeh pira-pira kesibukane qadhi. Tapi dengan catatan ingkana sapa al muqtaridu wong kang utang iku aminan wong kang amanat musiron tur iku wong kang sugih. Artinya sugih kapanpun ditagih bisa, ada uangnya ya. Nah, jadi menghutangkan hartanya masyhur aleh itu tidak boleh. Nadir menghutangkan hartanya masjid tidak boleh. Nadir masjid atau nadir wakaf menghutangkan harta wakaf tidak boleh. Walinya sobi menghutangkan hartanya sobi tidak boleh. Walinya majnun menghutangkan hartanya majnun tidak boleh kecuali alasan darurat. Gitu. Kecuali alasan darurat atau kemarin lek siiling. Oh nanti di rohen, di bab rohen nanti. Kita sikordu nanti di bab rohen. Darurat atau ghibtah zahira ya. Darurat atau ghibtah zahira. Ghibtah zahira itu apa? Keuntungan besar yang tidak sepele. Nah, itu nanti ada nanti di bab rohen. Nah, jadi intinya lek normal-normalan tidak boleh wali itu menghutangkan harta mahjur. Saya sebagai bapak punya anak kecil. Anak kecil punya uang dikasih oleh neneknya, oleh kakeknya, oleh pamannya ya. Nah, itu banyak saya kumpulkan. Lah, saya bisa tasarruf harta ini, tapi harus untuk yang maslahat bagi anak ya. Nggak boleh belikan permen terus-terusan pakai uang itu, belikan HP pakai uang itu, nggak maslahat bagi anak kecil ya. Jadi walaupun untuk anak, nggak pokok untuk anak, tapi harus maslahat. Untuk pribadi saya nggak boleh, yang tidur-tidur bangun kan. Jadi itu yang pojok itu. Jadi harus maslahat. Itu tasarruf. Menghutangkan tidak boleh karena menghutangkan itu harus ahliyatut tabarruk. Jadi saya mukrid sebagai wali tidak bisa, saya nggak punya ahliyatut tabarruk. Karena itu berangkat dari syarat mukrid harus ahliyatut tabarruk, saya walinya sobi tidak bisa menghutangkan harta anak kecuali dalam keadaan darurat. Darurat itu contohnya misalnya rawan uang itu dirampok, musim rampok di daerah setempat, musim rampok, musim begal. Ini kalau mereka dengar ada uangnya anak di rumah saya bisa dirampok. Nah, akhirnya saya hutangkan, itu boleh. Tapi menghutangkannya kepada orang yang amanat. Jangan orang sing nggak amanat dan orang yang musir, yang kaya, kapanpun bisa ditagih, ya, kapanpun bisa ditagih. Begitu syaratnya. Nah, ini untuk wali secara umum. Kecuali satu qadhi, tidak harus darurat. Qadhi itu termasuk walinya sobi. Lah, qadhi ini kalau tidak ada bapak, tidak ada kakek, tidak ada orang yang diwasiati, maka walinya sobi itu adalah qadhi. Qadhi ini karena yang diurusi bukan hanya anak kecil, tapi yo sengketa-sengketa masyarakat itu dia yang nangani, sehingga kesibukannya banyak sekali. Lek kemudian dia megang hartanya anak yatim sak kabupaten, apalagi sak provinsi, apalagi sak negara, ya stres ya. Nah, maka untuk qadhi diperbolehkan menghutangkan walaupun tidak dalam keadaan darurat. Tapi ya itu syaratnya harus dihutangkan kepada orang yang amanat dan musir. Nah, selesai. Ganti pembahasan. Wa malakalan miliki sapa muktaridun wong kang utang. Kapan muktarid itu memiliki barang yang dihutang, uang atau barang? Bi qabdin bi idni mukridin, kelawan idine mukrid wong kang utangi. Wa illam yatasarraf sapa muktarid fihi ing dalem mukrot, ing dalem mal. Kal mauhubi hale madani perkara kang den hibahaken. Nah, jadi qardu itu kayak hibah. Hibah itu saya ngomong, Wildan, HP ini tak hibahkan ke sampean. Selama belum sampai kobet belum milik. Ya, karena itu bisa saya rujuk. Selama belum dikobet belum milik, dan kobet tidak pokok kobet harus izin saya, al-wahid yang memberi. Qardu juga begitu. Saya menghutangi Wildan. Itu. Saya menghutangi Wildan ini. Wildan, tak utangi uang. Ini. Tak utangi uang. Qabil itu, ya sudah ada ijab dan ada qabul. Tapi belum dikobet, belum milik. Bisa saya cabut asito. Bisa saya cabut. Kapan milik?
kalau sudah dikobet dengan seizin mukrid, orang yang menghutangi. Walaupun belum sampai pakai, saya udah dikesak sih ya. Saya serahkan ke Wildan, dikesak, enggak temenan. Nah, saya serahkan ke Wildan, dikesak, itu sudah jadi miliknya Wildan sudah. Bebas bertasarruf. Walaupun belum tasarruf sudah jadi milik. Jelas ya? Ya. Sebelum dikobet belum milik. Sama persis seperti hibah. Jadi wa malaka muqtaridun biqabdin biidni mukridin wa illam yatasarraf fihi kal mauhub. Qala syekhuna, ganti pembahasan ini. Syekhuna siapa kalau mutlak? Ibnu Hajar. Wal aujahu fin nukuti. Al mu'tadi kang den adataken fil afrahi ing dalam pira-pira pesta. Iku annahu hibatun. Tadi ada syarat yang kurang apa? Di wali kan boleh menghutangkan harta mahjurnya dalam keadaan darurat dengan syarat tadi itu pertama darurat, kedua yang dihutangi adalah orang amin, kemudian musir. Ada syarat tambahan di Anatul Ilmi sebutkan orang tersebut hartanya enggak syubhat, orang yang dihutangi hartanya enggak syubhat. Kalau hartanya syubhat tak maslahat bagi anak, uangnya anak wis halal dihutangkan kepada orang yang hartanya syubhat, akhirnya dibayar pakai harta syubhat nanti. Jadi harus orang yang hartanya tidak syubhat. Kemudian juga tambahan harus ada saksi, itu. Dan kalau diperlukan harus ngambil jaminan. Nah, itu ada beberapa syarat bisa dilihat di Anatul Ilmi. Baik untuk wali ataupun untuk qadhi. Kita lanjut. Qala syekhuna al-aujahu wal aujahu fin nuqut al-mu'tad fil afrah annahu hibatun la qardun wa ini tidak lan senajan den adataken apa raddu mislihi balekaken sepadane nukut. Jadi Imam Ibnu Hajar mengatakan yang lebih unggul pendapat yang muktamad bahwa an-nukut al-mu'tad fil afrah. Nukut itu kayak sumbangan-sumbangan, kalau di sini bowo itu, melekannya, amplop, kado ya. Kado berupa sarung, berupa pakaian, berupa magic comb, magic jar biasanya, atau yang lain-lain, atau isi uang. Nah, ketika ada orang pesta, hitan anaknya atau mantu, ya, juga biasanya ada sumbangan-sumbangan orang datang, kan tidak gratis datang bawa amplop. Nah, statusnya amplop yang diberikan kepada orang yang mengadakan pesta, ini apakah hibah? Kalau hibah berarti tidak wajib ganti. Nanti kalau dia sendiri bikin pesta, ya saya nggak harus datang. Datang pun tidak perlu bawa amplop. Bawa amplop pun tidak perlu disaini. Apakah hibah statusnya? Atau qardu? Qardu ya harus dikembalikan. Minimal yang senilai ya. Minimal yang senilai. Yang kayak qardu berarti barang misli bimislihi, barang mutakawam bil qimah. Nah, ya apa statusnya? Kata Imam Ibnu Hajar, al-aujah fin nukut al-mu'tad fil afrah annahu hibatun la qardun. Hibah bukan qardu.
Wa ini tidak raddu mislihi. Walaupun adat di masyarakat itu diganti. Adat di masyarakat, kalau saya bowo nang wildan, ketika wildan mantu, nanti kalau saya mantu, wildan bowo, gitu kan? Ada di masyarakat kan ya? Kalau yang itu beruang, raweng, dirasani sa RT. Ya, itu yang di Madura bukan dirasani, bacok. Ya benar. Siapa Madura? Iya. Teler. Nyenden, itu maju, jangan nyenden. Tidur lagi nyenden, maju. Jangan nyenden. Yang biasa tidur dilarang nyenden. Nah, jadi apa? Di Madura, abu-bu. Saya bowo nang sampean. Kemudian saya mantu sampai enggak bowo di Madura, dibaca apa enggak? Enggak. Baca ya. Baca apa di Madura macam-macam ya. Di Madura begitu. Dan orang Madura punya kebiasaan bowo itu enggak tunggu mantu. Enggak tunggu nyunat. Tokot istilahnya. Iya, apa tokot lah? Orang Madura itu punya kebiasaan enggak ada acara apa-apa. Datangkan son, dinyalakan, bikin kursi terok, orang-orang bowo ke dia. Ada acara apa? Tidak ada, ya saking bowo. Nanti temannya bikin gitu juga, sampai harus datang, nggak datang bacot. Ya kan? Apa istilahnya itu? Aremu ya, aremu. Ada lagi istilah yang lain? Ya aremu dan teman-teman juga arema ya. Jadi apa? Itu adat orang Madura. Jadi kalau sampean ketika bikin acara itu ada temannya datang bawa amplop, biasanya besar-besar amplopnya, bukan 50.000, 100.000, enggak, sebagian sampai jutaan. Gitu. Itu nanti kalau dia bikin jangan sampai enggak datang, dibaca. Itu dibaca ya. Lah, ini nukut al-mu'tad fil afrah dalam pesta pernikahan atau khitanan, sampean bubu-bubu itu menurut pendapat yang kuat, menurut Imam Ibnu Hajar, ini hibah. Kalau hibah tidak wajib bayar, tapi siap dibacok. Ya, itu tidak wajib bayar. Bukan kordu, walaupun adatnya itu dikembalikan. Cuman sebenarnya Imam Ibnu Hajar tidak semutlak itu. Ini kalau adatnya nggak mutorid. Jadi kalau adatnya beda-beda. Jadi adatnya mutorid. Jadi ada adat itu mutorid pasti, ada mutorid tidak pasti. Mutorid itu beda-beda. Ada yang ya bayar, ada yang nggak bayar. Kadang apa? Ya sebagian orang itu memang niatnya ingin dikembalikan, sebagian lagi orangnya enggak, memang niat nyumbang. Ya, ini berarti mutorid. Mutorid itu tidak pasti. Ya, tidak pasti. Lek mutorid pasti. Imam Ibnu Hajar nggak mutlak. Kalau dohirnya matan di Fathul Mu'in mutlakan ya. Al-auja al-nukut al-mu'tad fil afrah annahu hibatun la qardun wa ini tidarat dumislihi. Wa ini tidaknya mutlakan ya. Nah, ini ada qayyid. Kata Ibnu Hajar itu kalau adanya muttarib. Muttarib enggak mesti. Beda-beda orang satu dengan orang lainnya itu beda-beda. Ini baru jadi hibah. Enggak bisa pakai adat karena adatnya enggak bisa dipakai. Orang muttarib enggak mesti kok adatnya. Enggak mesti. Nah, beda kalau adatnya sudah muttaridah. Kalau pasti seperti itu kayak di Madura itu mesti. Lek di Pasuruan sini mungkin enggak mesti. Lek kebiasaan orang Madura, baik Madura asli atau Madura naturalisasi ya. Atau Madura swasta istilahnya. Orang asli Madura tapi tinggal di pulau lain. Itu Madura swasta. Itu biasanya kalau komunitasnya tetap Madura banyak, itu biasanya tetap adat Maduranya tetap berlaku. Jadi harus dibalas. Tidak dibalas bacok. Nah, jadi ketika adatnya ojo rame-rame. Jadi kalau adatnya pasti harus balas, ya. Kalau adatnya pasti harus balas, maka hatta menurut Imam Ibnu Hajar itu jadi korban. Jadi yang menurut Imam Ibnu Hajar itu bukan kordu hibah, itu kalau dohirnya matan Fathul Mu'in begitu, karena memang begitu. Fathul Mu'in itu sering ngutip dawuhnya Imam Ibnu Hajar dari Tuhfa, dari Fathul Jawad, dari Imdad, dari Fatwa Kubro.
Itu dipotong. Lah, kadang kita karena keterbatasan kita itu salah paham memahami ibarat Fathul Mu'in. Kalau tidak merujuk kepada kitab aslinya, makanya sangat penting kalau baca Fathul Mu'in itu untuk merujuk pada sumber aslinya, dan kebanyakan dari kitab-kitab Ibnu Hajar, kebanyakan, tidak semuanya. Nah, kayak ini dohirnya Fathul Mu'in mutlakon, padahal di Tuhfah gitu. Jadi di Tuhfah nggak semutlak itu. Di Tuhfah itu walladzi, daunnya Tuhfah begini. Walladzi yuttajahu fin nuqut al-mu'tad fil afrah annahu hibatun. Hibah. Kenapa kok hibah? Ini ilati. Wala asara lil urfi fihi. Kita tidak mempertinggalkan uruf, kebiasaan masyarakat di sini, kebiasaan masyarakat Balekno itu. Tidak dipakai. Kenapa? Littirabihi. Karena kebiasaan ini tidak mesti beda-beda antara satu orang dengan orang lain, antara satu daerah dengan daerah lainnya. Karena itu nggak dianggap. Lah, di sini kemudian dikomentari oleh Hasya Syarwani. Beliau mengatakan qauluhu littirabihi qad yu'khadhu minhu annahu law ittarada fi qasdir rujuk kana qarda. Itu kalau masih muttarid, kalau muttarid pasti adanya memang begitu, harus ganti memang. Kalau tidak ganti dibacok tadi itu, maka ini jadi qardu. Paham ya? Wes, ala kulli hal. Ini yang umum di kitab-kitab begitu. Yang muktamad hibah bukan qardu, selama adatnya tidak muttarid. Tapi begini, ini hukum zahir. Di Pasuruan ini kan beda-beda kan orang kan ya. Tapi kebanyakannya berharap dibalesi apa enggak? Berharap dibalesi. Tapi enggak semuanya ya, enggak semuanya. Kebanyakannya berharap dibalesi. Tapi sek muttarid, karena itu uruf enggak bisa dipakai. Berarti secara fikih zahir untuk Pasuruan itu hibah, bukan qardu. Ini secara fikih zahir. Imam Ibnu Hajar punya dawuh dari sisi batinnya di Fatwa Kubro. Bukan khilaf ini, tapi beliau di Tuhfah ini hanya memandang dari sisi fikih zahirnya. Kadang-kadang fikih zahir itu beda dengan batinul amr, karena zahir itu menghukumi yang zahir ya. Kadang batinnya itu beda. Batinnya apa? Jadi ada kadang hibah itu, kan tadi vonis hibah kan ya? Ada hibah itu, ada hibah bisyarti sawab. Hibah bisyarti sawab ini sama dengan B. HP ini saya kasihkan ke sampean dengan syarat sampean ngasih saya uang 500.000. Ini walaupun kalimatnya hibah tapi jadi B. Kenapa? Ada syarat imbalan, ada syarat sorry. Kadang enggak, bukan syarat. Kayak wong bowo, masa ada syarat tak? Ini saya bowo ke sampean tak sumbang, sampean mantu tak sumbang dengan syarat kalau saya mantu sampean juga harus nyumbang. Apa ada omongan begitu? Tidak ada omongan begitu. Tapi ada qasdu apa enggak? Ada tujuan dibalesi apa enggak? Ada, buktinya ngeruweng itu. Ya, ngeruweng, kalau enggak dibalesi ngeruweng. Lah, ada hibah itu biqasdi as-sawab. Lah bisyarti sawab jelas B, namanya B ya. Ada iwatnya ya. Ada iwat muawadhah oleh B. Lah sekarang yang hibah biqasdi sawab, sekedar qasdu kayak buku itu. Enggak ada syarat, sekedar qasdu. Lah ini kata Imam Hajar, di sini berlaku hukum zahir dan batin. Ini hibah zahiran. Hibah zahiran, tapi qardu batinan. Ini hibah zahiran tapi qardu batinan. Kenapa? Saya walaupun adatnya kayak ngono, tapi saya tahu orang ini tujuannya hibah ke saya kepingin dibalesi kalau pas mantu. Korina-korina yang ada menunjukkan begitu. Itu. Korina yang ada menunjukkan begitu, amplopnya dinamai. Terus datang kepada dikasih alamat, kemudian datang kepada petugas bagian nyatet, catatan. Ya, enggak dicatat enggak terima ya. Lah, korinah-korinah yang ada menunjukkan kalau dia kepingin dibalesi. Lah, seperti ini, walaupun secara zahir fikih dikatakan hibah, tapi batinan qardu. Artinya batinan qardu
sampean tidak halal mentasarufkan uang yang sampean terima kecuali sampean memang akan bertemenan serius akan memberikan ganti ketika orang itu juga bikin aja. Jelas ya? Jadi fil batin begitu. Seringkali fikih itu membedakan antara dohir sama batin. Di kitab-kitab fikih karena memang apa? Fokusnya itu bahas hukum dohir, nahnu dohir, makanya biasanya nyinggung hukum dohir, jarang nyinggung hukum batinul amr ya. Nah, tapi nanti insya Allah dalam beberapa kesempatan akan tak tunjukkan beberapa kasus ternyata dohir dan batin itu beda. Banyak itu tidak hanya dalam kasus ini, diantara dalam helahnya riba, dalam banyak beberapa kasus itu ternyata beda antara dohir batin. Ini yang ditufal dohirnya hibah ya, selama adanya mutarib. Kalau yang membedakan itu ketika qasdus sawab jadi hibah dohiron qarat batinan itu di fatwa kubro ya, di fatwa kubro. Wallahu a'lam.